TGUPP itu mengantisipasi daripada kegiatan-kegiatan ke depan, ya. Nah, kegiatan-kegiatan mengevaluasi kegiatan-kegiatan lalu yang telah dilaksanakan oleh teman-teman ke daerah, ke Nunukan, ya kan, ke Nunukan, Batik, ya kan, perbatasan, dan nanti ke depannya ini kita akan keluar kota. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Kalimantan Utara terus bergerak melakukan evaluasi dan menginventarisir berbagai potensi daerah di seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Utara. Upaya ini dilakukan demi mendongkrak pembangunan dan potensi income yang bisa menambah PAD Kalimantan Utara ke depan. Rabu 29 November 2023 bertempat di ruang rapat Asisten 3 Kalimantan Utara, tim TGUPP yang dipimpin langsung ketuanya Dr. Bastel Lubis SE MSI menggelar rapat triwulan keempat dengan mata acara inventarisir potensi sumber daya alam dan progres hasil pembangunan di berbagai OPD Kalimantan Utara. Menurut saya memang kita perlu didampingi itu dulu, kan ada rencana Tuhan yang khusus yang memang hanya di bidangnya. Kesimpulan yang diperoleh sejumlah wilayah akan didesain dan dirumuskan TGUPP sebagai potensi daerah menarik untuk menjadi prioritas pengelolaan dan pembinaan kepala daerah sebagai potensi income PAD yang dibanggakan di masa yang akan datang. Selain itu, soal evaluasi hasil kinerja OPD di berbagai bidang, baik soal pembangunan fisik, sumber daya manusia, dan infrastruktur, juga banyak menuai catatan yang perlu ditingkatkan. Juga akan disampaikan kepada gubernur dan para kepala OPD Provinsi Kalimantan Utara. Juru bicara TGUPP Kalimantan Utara, Dr. Marso SE MSc MNP, mengungkapkan, TGUPP sebagai supervisor akan memberikan laporan hitam putih kepada gubernur dan para OPD. Hitam putih yang dimaksudkan adalah realisasi baik buruk kualitas dan realisasi program pembangunan berbagai lini OPD di lapangan. Itu aku mau ke sebelah. Pada hari ini adalah rapat evaluasi kami untuk triwulan keempat tahun anggaran ini. Beberapa agenda yang kami bahas antara lain, pertama kita melihat progres ini. Pembangunan di Kaltara ini bagaimana? Makanya kami kemarin sempat berkunjung ke beberapa daerah, termasuk di Nunukan. Itu kami meninjau bagaimana proses budidaya rumput laut. Kami langsung turun ke sana, kemudian termasuk kondisi, termasuk beberapa yang kami lihat juga adalah bagaimana penanganan pasca panennya. Kemudian setelah itu kami juga ke daerah Sebatik, melihat kondisi daerah perbatasan, sekaligus lihat PLBN. Nah, karena ini memang punya pusat ya. Tetapi yang menurut kami paling menarik yang perlu mendapat perhatian itu adalah ada satu daerah namanya destinasi Batu Lemampu, pantai Batu Lemampu. Itu juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena itu salah satu potensi destinasi wisata yang cukup unik, yang batunya tidak pernah tenggelam, itu juga ada ceritanya. Jadi batu gimana pun tidak pernah tenggelam, Pak, batu tidak. Makanya di situ Batu Lemampu, terus kemarin saya tanya apa arti Batu Lemampu, itu ya, batu terapung malah mereka bilang, jadi nggak pernah tenggelam gitu. Nah itu juga bagus, tetapi tidak dikelola dengan baik. Jadi kesimpulan kami kemarin waktu berkunjung ke daerah itu, yaitu potensi rumput laut yang seharusnya itu menjadi salah satu andalan Kaltara, kemudian destinasi wisata juga yang menjadi andalan, itu kurang dikelola dengan baik. Terkait soal menyenangkan dan menggembirakan para OPD terkait laporan TGUPP kepada gubernur dan pihak terkait lainnya, menurut Marso, pihak TGUPP sudah siap menerima konsekuensi apapun itu dari pihak-pihak yang tidak sejalan dan sefrekuensi dengan pemikiran anggota TGUPP. Ungkapan ini disampaikan Ketua Bidang SDM Universitas Borneo Kalimantan Utara ini, sebab TGUPP menyadari banyak pihak-pihak di internal pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama ini yang kurang sefrekuensi dengan program-program tim pembantu kinerja Gubernur Kaltara ini. Namun apapun itu, Marso mengatakan TGUPP terus berjalan, berkarya membantu Gubernur dalam melicinkan program-program pembangunan sesuai visi misi yang telah ditetapkan. Jelang akhir tahun 2023 ini, TGUPP sibuk keliling kabupaten kota se-Kalimantan Utara. Mereka menggelar roadshow untuk menghimpun data potensi daerah dan mengevaluasi hasil program terrealisasi seluruh OPD di Kalimantan Utara termasuk 5 kabupaten kota lainnya. Dari Tanjung Selor, Kaltara TV, Heri Edil Ismail melaporkan. Wisata itu bagi ceritanya.
Altara, lihat tuh coba lihat database.